Saudara, Israel dan Hamas disebut mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh AS, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kesepakatan ini menandakan seluruh sandera segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukannya di Gaza. Para negosiator dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling berjabat tangan sebagai penanda kesepakatan. Kesepakatan ini menandakan seluruh sandera akan dibebaskan dan Israel menarik pasukannya sebagai langkah awal menuju perdamaian. Sebelumnya pada 29 September, Trump meluncurkan 20 poin rencana untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Rencana itu sebenarnya diberikan tenggat 72 jam, namun baru dicapai kesepakatan pada 8 Oktober kemarin. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Palestina. Usai kesepakatan damai Israel dan Hamas, Presiden AS Donald Trump berencana mengunjungi Timur Tengah akhir pekan ini, bertepatan pada saat sandera dibebaskan. I was just dealing with people from the Middle East, Arab people and other people on the potential peace deal for the Middle East. Peace for the Middle East, it's a beautiful phrase and we hope it's going to come true, but it's very close and they're doing very well. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday actually, and we'll see, but there's a very good chance. Meski Hamas dan Israel telah sepakat gencatan senjata fase pertama, namun serangan Israel di Gaza, Palestina masih saja terjadi. Ledakan dan asap masih terlihat di Gaza pada Kamis siang. ناس كثير فقدنا أحباء أصدقاء أقارب فقدنا بيوت البيت مش مجرد حجر انهدم وبس البيت هذا وطن الآن بالرغم من فرحتنا لكن الآن أنت بتفكر في اللي جاي المناطق اللي احنا بدنا نرجع لها أو ناويين نرجع لها صعب تعيش فيها. Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1. Pertama, Hamas dan Israel sepakat membebaskan para sandera, termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah 7 Oktober 2023. Kedua, penarikan pasukan Israel dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan dijalin, setiap harinya ada 400 truk bantuan diizinkan masuk. Poin lanjutan pada kesepakatan tahap 1 adalah warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel segera kembali ke daerahnya. Baik Hamas dan Israel meyakini tahap 1 pertukaran dimulai pada Senin 13 Oktober nanti. Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV, Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat siang, Prof. Suzy. Selamat siang, Bella. Prof. Suzy, ini soal kesepakatan damai antara Israel dan Hamas gitu ya. Apa yang Ibu baca dari beberapa poin kesepakatan terkait penghentian pertempuran, penarikan pasukan, pembebasan seluruh sandera gitu. Apa yang bisa dibaca, Ibu? Saya melihatnya lebih konkret dalam artian sebelumnya di PBB selalu ada yang disebut constructive ambiguity dengan interpretasi yang masing-masing pihak yang akhirnya nggak ketemu. Sekarang ada seorang presiden Amerika yang menegaskan bahwa dia punya ancaman kepada dua belah pihak agar menyepakati perjanjian ini dan ditungguin agar Israel dan Netanyahu menandatangani kesepakatan bahwa dia akan setuju dengan ini. Lalu terkait dengan kesepakatan ini sebenarnya, Bu, apakah memang jadi kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, terutama kan selama ini yang dinilai kurang diajak berbicara itu dari pihak Hamas. Seperti apa Ibu melihatnya? Adil untuk Palestina tidak, adil untuk Amerika iya, karena ada potensi profit ya dari pembangunan Gaza, tapi untuk Palestinanya sendiri tidak diikut sertakan dan tidak disebut tentang two-state solution. Akhirnya, apakah ini akan damai dengan secara langgeng atau sebetulnya akan ada masalah-masalah? Sudahnya. Bu, kalau kita lihat dalam perundingan perdamaian ini, Amerika Serikat terutama Trump bertemunya dengan Netanyahu, kemudian bertemu dengan negara-negara mediator ini, tapi
Sebenarnya Hamasnya sendiri, pihak Hamas ini tidak dilibatkan dalam perundingan ini. Apa yang bisa dilihat, Bu? Apakah memang benar bisa tercapai two state solution kalau ada satu pihak yang tidak diajak bicara? Ibu kalau mau menjawab boleh minum dulu, nggak apa-apa. Hamas punya cita-cita yang berbeda. Waktu dia menyandera orang-orang 7 Oktober itu, dia tujuannya adalah menciptakan mini state. Sekarang ini persoalan sandera adalah Hamas ingin survive. Jadi walaupun dia tidak diajak negosiasi, dia masih punya harapan yang harus dipenuhi dan dia memang ingin turut serta supaya pada akhirnya dia masih punya suara untuk menentukan masa depan Gaza. Tapi apakah memang kesepakatan ini kemudian akan langgeng? Karena kita tahu dari tahun 48 seperti itu ya, ketika memang ada dua pihak yang ada dalam satu lokasi, satu tempat gitu ya. Belum ada perdamaian yang hakiki, terutama untuk masyarakat warga yang ada di wilayah tersebut. Apakah memang kesepakatan kali ini bisa menjadi kesepakatan damai yang langgeng selamanya seperti itu, Bu? Agak sulit karena sebetulnya masalah decommissioning dari armaments dari Hamas dan decommissioning dari tunnels itu tidak akan terlaksana karena tidak mungkin Hamas akan menyerahkan seluruh senjatanya dalam kondisi yang serba tidak terlalu tegas ya. Lalu kalau misalnya ada stabilization force yang dari negara-negara region itu apakah kalau misalnya Hamas tidak setuju dan mulai lagi berperang, apakah mereka akan melawan Hamas yang bangsanya sendiri gitu ya? Apakah memang Ibu tidak optimis itu terkait dengan kesepakatan ini? Apa penyebabnya, Bu? Ada kontradiksi antara aktor-aktor yang bermain di situ. Karena interpretasinya tetap seperti waktu constructive ambiguity itu, interpretasinya masing-masing membaca ya, yes but. Yes but, Hamas yes but, Israel juga yes but. Lalu bagaimana kondisinya? Karena peace plan-nya Donald Trump itu mengharuskan stabilization force dan Palestinian technocratic elements itu melapor kepada dia. Padahal dia juga belum tentu tahu apa yang komplikasi dari keseluruhan ini. Jadi begitu abstraknya sehingga kita bisa hanya bersyukur bahwa ada ceasefire, tapi kita lihat apakah itu akan di follow up dengan hal-hal yang lain. Misalnya karena Israel curiga terhadap perlucutan senjata dari Hamas, dia tidak akan 100% mundur dari wilayah tersebut, hanya harus menyediakan alat pemukul kalau misalnya Hamas melawan kembali. Lalu Bu, kalau kita tahu katanya Trump akan pergi ke Timur Tengah dalam minggu-minggu dalam pekan ini, apakah memang akan ada negosiasi ulang di sana? Dan kalau memang ada negosiasi ulang, siapa yang harus ada dalam meja perundingan? Seharusnya wilayah West Bank diikutsertakan Palestinian Authority. Ini kelihatannya mereka nggak diajak sama sekali dan two state solution tidak dibahas sama sekali. Padahal yang akan kompleks adalah kondisi Khalil Al-Haya yang menjadi negosiatornya, dia harus bernegosiasi dengan kelompok lain, yaitu Shura Council for Hamas, dan juga Azad Al-Haddad yang mengepalai military wing dari Hamas. Pada saat itu kan banyak aktornya yang terlibat ya, padahal yang dinegosiasikan adalah orang si Al-Haya ini. Jadi bagaimana caranya nantinya Palestina bisa ikut serta sebagai aktor yang diajak negosiasi, tapi belum kelihatan gambarannya itu. Karena Trump terpusat pada rekonstruksi Gaza yang akan menguntungkan Amerika Serikat dengan mengundang kontraktor-kontraktor untuk ikut membangun dengan dana-dana internasional. Apakah itu akan wujud secara mudah pada saat tentara Israel tidak mundur dan Hamas tidak decommission? Nah ini yang pertanyaan yang paling besar ya. Biasanya kan memang dalam sebuah hubungan antar negara tidak mungkin ada sesuatu yang tidak didapatkan dari negara lain seperti itu. Nah apakah memang keterlibatan Trump, karena kalau kita lihat intens sekali Trump untuk menciptakan perdamaian. Apakah memang betul demi perdamaian dan para pengungsi yang bisa dikembalikan, atau memang ada interest lain di dalam situ?
interest Trump jelas ingin mendapatkan Nobel Prize Yang harusnya hari untuk ini. perdamaian yang akan ditentukan hari ini. Bayangkan kalau misalnya Trump tidak disebutkan oleh panitia Nobel dan dia tidak mendapatkan, apakah dia masih concern terhadap isu perdamaian di Palestina? Berarti memang kalau misalnya tidak ada, let's say kita mengatakan bahwa tidak masuk nama Trump dalam Nobel perdamaian itu, ada kemungkinan concernnya Trump dalam perdamaian ini bisa berkurang. He lose interest jelas karena the main thing is to attract their attention supaya dia bisa menjadi pemenangnya karena dia bersaing dengan Obama. Kenapa Obama bisa dapat dan saya tidak dapat gitu loh. Jadi ini adalah persoalan dalam negeri Amerika Serikat yang dia ingin mewujudkan kepada kelompok pendukungnya, yaitu kelompok MAGA yang sekarang terpecah, bahwa dia adalah pemenang dan dia bisa menyelesaikan masalah Palestina. Nah, kalau kita melihat begitu kompleks karena memang ada kepentingan atau interest baik dari Trump sendiri, dari mungkin mediator atau mungkin dari Israel terkait dengan perdamaian Palestina ini. Kemudian siapa yang bisa concern terhadap perdamaian dan juga warga-warga yang mengungsi di Gaza? Padahal pada akhirnya yang menjadi korban seutuhnya adalah warga Palestina sendiri, terutama Gaza. Ya, attraction-nya adalah Donald Trump, seorang presiden Amerika yang pertama yang tegas, message-nya, pesannya tegas, dan dia punya comprehensive plan, dan bisa menarik dukungan dari negara-negara di region. Tapi kalau presiden Amerika yang sendiri tidak terlibat, saya rasa kelompok negara-negara di kawasan tersebut tidak mau ikut serta untuk menjadi stabilization force ya. Terkait dengan kesepakatan-kesepakatan terkait penghentian pertempuran, kemudian penarikan pasukan, pembebasan seluruh sandera supaya truk bantuan bisa masuk. Apakah ini bisa bertahan dan realistis selama 72 jam ke depan atau bisa lebih langgeng lagi, Prof. Suzy? Ada orang yang ahli Palestina yang mengatakan sebaiknya humanitarian assistance saja, nggak usah bikin negosiasi-negosiasi yang belum mungkin diwujudkan karena decommissioning dari Hamas sulit dan Israel juga curiga bahwa Hamas tidak akan mungkin decommission. Sebenarnya yang menjadi sulit bagi bantuan untuk masuk itu sebenarnya apa, Bu? Karena kan kita tahu yang membutuhkan bantuan ini warga yang sudah kelaparan, yang juga sudah sakit dan tidak bisa diobati gitu. Apa yang kemudian menghalangi bantuan-bantuan tersebut untuk masuk? Karena kita tahu secara humanitarian law itu bantuan tetap harus masuk di negara yang berkonflik seperti apapun gitu, Bu. Karena yang menyebutkan genosida hanya Pak Prabowo. Negara-negara lain tidak ada yang mengkondem Israel atas genocide yang dilakukan. Jelas ini genocide, tapi jarang negara-negara itu mau menyebutkannya secara gamblang ya. Kalau syukur-syukur Pak Prabowo ikut menyebutkan bahwa itu genosida. Lalu kalau kita kemarin lihat di PBB ada banyak sekali negara yang sudah mendukung kemerdekaan Palestina seperti itu, Bu. Apakah memang dukungan-dukungan yang diberikan terutama dari negara-negara Eropa yang adalah sekutunya Amerika Serikat ini dan juga Israel bisa semakin membuat tekanan atau dorongan bagi perdamaian supaya benar-benar bisa tercipta di Palestina? Masalahnya kan ini gagasan untuk mengeksterminasi rakyat Palestina itu kan karena Israel ingin mempunyai negara yang lebih diperluas. Apakah misalnya Indonesia ingin merdeka lalu ada yang menghalangi dia bisa luluh untuk mengatakan saya tidak mau Republik Indonesia misalnya gitu. Kan agak sulit dibayangkan. Ini adalah sebuah perjuangan kemerdekaan untuk Zionis ya. Zionis yang terkuat. Jadi apa boleh buat, siapa yang bisa merubah dia? Dia juga akan mengambil Lebanon, mengambil sebagian Syria, mengambil sebagian dari Jordan, mengambil sebagian dari Saudi Arabia. Malah kayaknya tidak akan mungkin terjadi perdamaian di kawasan tersebut karena cita-cita kaum Zionis ini juga disertai oleh dukungan fisik ya, dalam arti persenjataan, alutsista cukup untuk menghimpun dukungan-dukungan dari negara-negara yang sekarang ini sedang menyatakan harus ada two-state solution. Apakah mereka bisa melawan kehendak sebuah negara untuk menciptakan sebuah nasion ya? Itu kan agak sulit dibayangkan karena cita-cita itu adalah cita-cita menurut mereka suci, tapi menurut orang lain, nah ini membunuh gitu loh ya. Memang ada perbedaan pandangan gitu terkait dengan hal yang tadi Ibu katakan. Terakhir Bu Suzy, ini 23 Oktober nanti itu akan jadi 2 tahun, peringatan 2 tahun penyerangan di Gaza. Apa yang harus dilakukan agar perdamaian bisa tercipta?
Waduh, ini susah sekali ya dibayangkan. Karena kita nggak mau mungkin menyuruh Hamas mendecommission dirinya sendiri, dan tunnel-tunnel itu tidak bisa di-decommission. Bagaimana untuk membuat orang Israel percaya bahwa Hamas akan takluk dan akan menurut dengan negosiasi itu. Jadi mereka saling menjaga. Nah, ini yang sangat berbahaya. Apakah hostage atau sandera itu bisa dilepaskan secara aman juga masih pertanyaan besar ya. Apakah memang keseluruhan sandera pada akhirnya nanti akan dibebaskan seluruhnya? Itu dia, mungkin tidak akan seluruhnya dibebaskan. Nah, ini yang akan menjadi duri di dalam jalan perdamaian ini. Sangat baik. sulit. Terima kasih atas perbincangan siang hari ini, Prof. Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Terima kasih, sehat-sehat selalu, Ibu. Terima kasih.